balik lagi di YouTube channel Mami Windy. Hai semuanya, kayaknya Mami Windy sekarang udah mulai rada jarang ya ngepost TikTok. Tapi mohon maaf, tapi Mami Windy bakal tetap terus menekuni bukan ngepost TikTok, tapi ngepost YouTube ya. Maksud Mami Windy sekarang lebih fokus ke TikTok. Kalian bisa visit ya TikTok Mami Windy di @windyerna. Nanti kalian bisa follow juga di sana. Di sana banyak banget yang Mami Windy share. Dan jadi sehingga membuat Mami Windy itu agak sedikit jarang membuat YouTube. Nah, sekarang Mami Windy mau bikin YouTube. Seperti biasa, YouTube-nya itu requestan dari emak-emak yang ada di Instagram Mami Windy. Nah, apa sih sebenarnya requestannya itu? Seperti biasa, requestannya itu adalah berhubungan dengan MPASI. Ya, banyak banget ternyata ya yang namanya emak-emak bermasalah dengan MPASI. Dan Mami Windy baru lihat sendiri keponakan Mami Windy yang dimana dia agak lumayan susah juga buat makan. Dan di sini Mami Windy baru sadar yang namanya ngasih makan anak yang nggak mau makan tuh susah ya. Jadi agak sedikit menguras emosinya. Tapi Mami Windy bersyukurnya adalah Marvel bukan tipe anak yang kayak gitu. Memang tiap anak kita balik lagi ya, kita beda-beda. Tapi apa yang Mami Windy share di sini semoga menjadi solusi buat mama sekalian. Ya, kita langsung masuk aja. Di sini sekedar Mami Windy share karena sebelum kalian ke video yang ini, usahain kalian nonton video sebelumnya yang MPASI anti GTM itu ya. Nanti Mami Windy cantumin di sini nih yang mana yang harus kalian tonton. Ada baiknya sih kalian nonton ini dulu baru ke yang sini. Jadi biar nggak loncat-loncat nontonnya. Nah, yang pertama, orang-orang tuh masih banyak banget ngeluh ke Mami Windy, kenapa sih anak saya nggak mau makan. Nah, kalau Mami Windy liatnya sih feelingnya, ini sih baru sekedar feeling karena Mami Windy nggak begitu merasakan Marvel susah makan gitu. Yang pertama, kalau menurut Mami Windy kayaknya ada yang salah di penjadwalan kalian. Penjadwalan kayak gimana sih? Penjadwalan dari segi makannya, jam makannya. Kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, udah kok, udah pas kita makannya udah sesuai gini-gini. Nah, kalian coba ingat-ingat lagi sebelum kalian kasih makan, apa kalian di situ ngasih susu atau ngasih ASI nggak ke anaknya? Terus BTW Mami Windy ini loh rambut baru. Penting banget gak sih? Jadi agak-agak sedikit terkecoh ngelihat layar kamera. Oke, fokus. Jadi kalian itu harus mikir apa sampai anak tuh nggak mau makan, apa penyebabnya itu karena kalian ada ngasih susu atau cemilan atau segala macam yang menyebabkan dia tuh udah kenyang duluan. Karena seperti yang Mami Windy bilang di video sebelumnya, lambung bayi itu tuh masih kecil banget. Dan jadi kalau kalian ngasih sedikit, dia tuh langsung berasanya full. Dan ini Mami Windy terapkan ke Marvel sampai saat ini untuk jadwal makannya. Jadi Mami Windy bener-bener gak mau ngasih makan Marvel di menu utamanya. Jadi nggak Mami Windy kasih cemilan atau apapun itu. Jadi memang Mami Windy usahain kosongin dulu untuk perutnya gitu. Minimal itu 2 jam. Minimal ya. Tapi kalau misalnya kalian 3 jam aja mau coba dikosongin ya nggak apa-apa. Berarti nanti membuat si anaknya lebih lapar lagi. Dan semoga sih itu berhasil. Menurut Mami Windy itu berhasil sih. Karena itu Mami Windy alamin sendiri ke Marvel gitu. Dan Marvel sampai sekarang sih kalaupun dia susah makan, dia tetap mau nerima makan. Paling enggak dia memang pernah susah makan, tapi enggak yang parah banget. Paling dia 5 sendok atau 6 sendok udah gitu loh. Dan Mami Windy nggak mau maksa dia juga sih. Paling pasti ada deh ibu-ibu yang kayak gini, kalau anaknya nangis, ya buka mulut langsung masuk gitu kan. Tapi ada juga anak yang pada saat dia makan terus dia nangis, dia tutup mulut gitu loh. Ada juga anak yang kayak gitu kan. Nah, itu juga kayaknya bisa jadi ada trauma pas dia lagi makan gitu. Entah mamahnya yang maksa atau gimana sampai bikin anaknya itu gak mau buka mulut. Nah, itu yang dibilang GTM gitu. Dan kalian sih kalau menurut Mami Windy ya, ikutin saran dokter sih kalau menurut Mami Windy. Jadi memang benar kalian itu harus banyak follow dokter-dokter anak gitu. Karena sumber info emak-emak baru, apalagi emak-emak yang kayak Mami Windy gini kan, itu sumber infonya ya memang dari mereka gitu. Memang dari orang tua juga ada sumber info. Cuma kan terkadang dari orang tua itu adalah ilmu yang dulu yang belum
yang belum terupdate, yang belum sesuai dari medis, belum sesuai WHO dan lain-lain gitu loh. Jadi ada baiknya kalian menerapkan rule-nya dokter gitu, walaupun memang kata dokter memang terkadang kejam-kejamnya kayak apa, anak nggak mau makan dikasih susu gitu kan. Sebenarnya kalau di dokter itu nggak boleh, anak nggak mau makan dikasih susu itu nggak boleh. Kalau di dokter kalian konsul pasti dokternya bilang ya kalau anak nggak mau makan jangan dikasih susu, anaknya nangis biarin anaknya nangis gitu, karena dari situ bakal menimbulkan apa ya namanya, kelakuan anak kita juga nggak tahu yang mana dia lapar, yang mana dia kenyang, karena kalian ngasih susu terus gitu loh. Memang sebenarnya ilmunya itu adalah harus tega gimana sih? Harus tega buat mendisiplinkan anak. Gimana cara buat tega? Gimana caranya buat tega? Kalau misalnya anak lapar, mamahnya kasihan, anaknya nggak mau makan, udahlah kasih susu aja, yang penting susu masuk. Nah, disitulah awal mula kalian ngajarin anak kalian itu nggak bisa mengenal lapar dan nggak bisa mengenal makan sama minum, karena kalian selalu mengganti makanannya itu jadi minuman, jadi susunya, dan kalian selalu mauin apa kemauan anak. Dari situ sumber masalah anak jadi GTM kalau menurut Mami Windy ya. Jadi ada baiknya kalau anak nggak mau makan, jangan dikasih susu lagi, karena percuma secara nggak langsung kalian yang mengajarkan anak kalian itu buat GTM gitu. Dan kenapa Mami Windy bilang itu jurus tega? Karena kita mama juga pasti nggak tega ya ngelihat anak kita nangis pas kita ngasih makan, nangis-nangis, dia maunya susu gitu kan. Memang Mami Windy tahu rasanya kayak gimana gitu. Pasti kita juga nggak tega, tapi itu jalan satu-satunya orang tua buat mendisiplinkan anak. Kalian pernah nggak sih ngedenger anak bule, Mami Windy sampai ngos-ngosan nih ngomong, ngedenger anak bule pada usia 6 bulan mereka tuh langsung pisah kamar sama orang tuanya gitu loh. Dan ini kita agak melenceng dari MPASI ya. Jadi kalau di bule itu biasa anaknya itu terbiasa tidur sendiri pas usia 6 bulan gitu, agar tidak selalu bareng sama orang tuanya. Dan itu Mami Windy dengar sendiri sama teman yang ada di Amrik. Dia juga sama, tapi kalau dia di usia 9 bulan kalau nggak salah cerita sama Mami Windy. Nah, mereka langsung pisah kamar, apapun yang terjadi udah pisah, tapi mereka pakai CCTV buat ngawasin anaknya gitu. Jadi mereka itu ngajarin gimana cara si bayi itu menenangkan diri sendiri. Jadi pada saat bayi bangun, kalau di Indonesia kan bayi bangun langsung buru-buru digendong, kalau misalnya emaknya mau menerapkan kayak bule gitu, biarin aja anaknya diem sendiri, yang datang emaknya, apa yang datang mertua kita, apa yang datang siapa pasti gedor-gedor, kenapa digendong maunya, pasti kan kayak gitu ya. Memang kita nggak bisa, harus mengakui budaya kita sama budaya mereka itu beda, tapi memang benar dengan cara tega kayak gitu, pisah kamar kayak gitu, memang mengajarkan si bayi lebih bisa menenangkan diri sendiri dan lebih bisa buat mengontrol emosinya dibanding sama anak yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau anak di Indonesia kebanyakan kan memang rata-rata masih tidur sama orang tuanya kan, karena ya itu sistemnya nggak tega gitu kan. Nah ini sama kalau misalnya kalian mau mengajarkan makan pertama kalian harus jadwalnya harus benar-benar gitu loh, rutinitas jadwalnya harus sama. Kalian harus nonton di video sebelumnya ya kalau masalah jadwal, karena di situ Mami Windy menjelaskan secara detail gimana untuk memberikan jadwalnya itu. Dari segi jadwal kalian harus konsisten. Memang awal itu terasa berat buat konsisten, tapi lama-lama kalau kalian terbiasa, semua juga pasti bakal terbiasa. Nah, untuk jadwal itu harus benar-benar paten, dan sebelum mau makan wajib tidak memberikan susu gitu. Karena kalau kalian memberikan susu sama aja kayak kalian yang bakal ngajarin mereka untuk nggak mau makan lagi gitu. Dan kalau menurut Mami Windy, ciptain suasana yang nyaman. Pada saat anak udah duduk, udah selesai. Kalian nggak usah bikin video Cocomelon, pasti kan anak-anak kalian pasti pada tahu yang namanya Cocomelon ya. Jangan kalian ajarin masalah si Cocomelon, dan jangan kalian biarin anak kalian itu pakai mainan gitu, karena di situ akan membuyarkan fokus dia. Mami Windy dari awal MPASI usia 6 bulan sampai detik ini nggak pernah yang namanya Mami Windy ajarin Marvel itu makan sambil nonton, sambil main. Kalaupun ada orang yang ngasih mainan sama Marvel pas dia makan, Mami Windy langsung ambil dan Mami Windy bilang, ini waktunya makan, ini bukan main. Nah, jadi biar secara nggak langsung anak kalian tuh kedoktrin, oh ini gue makan nih,
gue harus fokus ke makanan gue, bukan fokus ke yang lain gitu. Karena gini, pada saat kalian di awal udah langsung kasih video gitu, video Cocomelon, atau pada saat awal kalian langsung ngasih mainan pas lagi makan, mungkin kalian beranggapan biar anak kalian makan, tapi dari situ kalian juga ngajarin anak kalian gak fokus sama makanannya gitu. Jadi usahain bener-bener jauhin yang namanya bikin anak buyar fokus pas lagi makan gitu, karena itu bener-bener penting. Dan ajarinlah dia itu ngerti pada saat didudukin di tempat makannya, ini waktunya makan gitu. Jadi saran Mami Windy sih, kalau masih mau memulai MPASI itu jangan dibawa buat sambil jalan-jalan, digendong, disuapin terus jalan-jalan. Itu mengakibatkan yang dimana nantinya sampai besar, nggak sampai besar ya, walaupun nanti segede kita dia pasti bakal tahu, cuma nanti sampai nanti balita dia tuh bakal taunya pas makan ya maunya jalan-jalan. Alamat kalau misalnya kita ke mall, kita lari-larian sama anak kita buat nyuapin dia doang gitu, itu kan PR buat kita juga kan. Jadi kalian itu harus memperkenalkan, ya gimana sih ngajarin bayi yang bener-bener nol, nggak ngerti apa-apa, ya orang tuanya yang harus ngajarin. Kalian harus bener-bener memperkenalkan duduk di meja makan, ya berarti itu waktunya makan gitu. Dan kalau menurut Mami Windy penting apa nggak punya baby chair, itu penting menurut Mami Windy itu penting. Kalian nggak perlu ngambil baby chair yang mahal, tapi yang terjangkau nggak apa-apa. Mami Windy aja ngambil dari teman Mami Windy dijual. Mami Windy lumayan dapat 100.000, emak-emak ya. Cuma nggak, maksud Mami Windy tidak harus mahal, tapi paling nggak kegunaannya untuk makan gitu, karena itu penting juga buat melatih si bayi. Dan untuk dari segi makanannya nih, kalau Mami Windy bilang nih, di awal kalian jangan terlalu cair gitu loh, jangan terlalu cair banget. Maksudnya begini langsung cair gitu, itu juga menurut Mami Windy itu nggak bagus gitu loh. Jadi dia nggak ngerti ini nih makanan apa minuman ya gitu. Jadi usahakan pada saat awal memulai MPASI agak sedikit kental atau agak sedikit padat, tapi paling nggak halus. Ya pokoknya agak padat lah gitu, tapi halus gitu. Maksudnya kalian pasti paham lah ya, harusnya paham ya, intinya jangan cair gitu. Karena kalau misalnya cair, ngerinya dia nggak bisa ngebedain yang mana susu dia, yang mana makanan dia gitu. Dan pada saat makan itu, saran Mami Windy sih, anak itu cuma bisa 6 bulan ya, 6-7 bulan dikasih air putih 3 sendok teh, cuma 3 sendok teh. Karena kalau misalnya pada saat makan nih kalian ngasih air putih, udah Mami Windy jamin anak kalian juga pasti nggak bakal mau makan lagi, karena mereka udah kenyang duluan dengan si air itu. Jadi kalau misalnya anak keselak atau anak pengen minum di usia 6-7 bulan itu, dikasihnya cuma 3 sendok teh aja. Biasa sih Mami Windy pas awal itu Mami Windy suapin Marvel dulu sampai habis, baru terakhir Mami Windy kasih si air putihnya itu. Dan untuk anak itu dia cuma butuh ASI sama air putih ya sampai usia, nggak tahu ya, kayaknya sampai usia 2 tahun deh. Karena menurut Mami Windy air lain kayak misalnya air kelapa, air apa itu bukan jadi kebutuhan bayi juga sih. Kebutuhan bayi itu lambungnya masih kecil. Kalian boleh tanya ke dokternya langsung ya, lambung bayi itu masih kecil. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah kalian masukin ke dalam tubuh bayi gitu loh. Yang penting air putih sama asinya. Dan gini, banyak ibu-ibu yang beranggapan gini, sama Mami Windy juga pernah nyeletuk di video sebelumnya, udah nggak apa-apa anak gua nggak makan, yang penting susu. Lu kalau menerapkan kayak gitu ya, kasihan anak lo itu butuh gizi gitu loh. Kalau misalnya cuma susu doang itu nggak mencukupi semuanya gitu loh. Pada saat usia anak semakin besar, gizi utama dia itu bukan dari susu lagi, melainkan dari makanan yang dia konsumsi gitu loh. Yang nanti kalau misalnya dia hanya mengkonsumsi susu tapi gizi utamanya itu nggak masuk, itu akan menyebabkan stunting. Stunting itu kalian pada tahu kan, kekerdilan pada tubuh bayi. Dan jangan sampai anak kita amit-amit terjadi gitu loh, terjadi sama anak kita gitu loh. Karena kita menghindari itu kan. Nah, anak itu paling utama tuh butuh protein hewani dan lemaknya memang. Tapi ya harus tetap menu lengkap, harus tetap ada gitu loh, kayak karbo, protein hewani diutamain, terus sayur hanya untuk pengenalan,
habis itu lemak gitu loh. Terus lemak itu kan bisa dari minyak, dari santan dan lain-lain, itu yang bisa buat menambah berat badan si bayi gitu. Dan kalau kayak yang video Mami Windy bilang di video sebelumnya, kalian nggak perlu takut namanya nggak perlu takut ngasih yang namanya garam, gula dan lain-lain, itu semuanya boleh asal ada batas ukurannya. Jadi nggak usah lebay juga kan, kalian nggak mungkin kan ngasih garam 1 sendok atau gula 1 sendok makan kan, karena kan nggak sesuai dengan menu yang bakal kita siapin sama si anaknya. Jadi kasihlah sesuai dengan porsinya si babynya juga gitu. Dan semalam nih Mami Windy kan sempet nanya besok Mami Windy mau bikin video MPASI nih gitu. Ada yang mau nanya nggak nih, Mami Windy bakal bacain ya. Siapa aja yang bakal Mami Windy bacain komen-komennya. Ini Mami Windy lihat handphone dulu. Handphone jadul. Jadi tuh Mami Windy sempat ngomong, kalian lebih tertarik MPASI atau Shopee affiliate, karena Mami Windy sekarang lagi fokusnya ke situ kan. Nah, ternyata karena banyak followers Mami Windy tuh emak-emak, mereka lebih memilih tentang MPASI. Jadi ya udah, Mami Windy bikin tentang MPASI dulu, baru nanti Mami Windy bakal share lagi tentang Shopee affiliate. Apa itu Shopee affiliate? Langsung aja visit ke TikTok Mami Windy di Windy Erna, oke? Nih, dari Lola Leila _ itu solusi anak ngelepehin makanan apa mom. Kalau masalah ngelepehin makanan itu ada di YouTube Mami Windy sebelumnya. Ada baiknya si Mami Lola ini coba visit YouTube Mami Windy yang sebelumnya itu tentang MPASI juga. Itu biasanya kalau anak ngelepehin dia minta naik tekstur gitu. Jadi mungkin dia udah enek sama makanan yang sekarang disuapin itu dan dia minta naik tekstur. Coba untuk dinaikin teksturnya perlahan ya, jangan langsung naik langsung ke nasi, enggak. Jadi Mami Windy juga waktu itu bertahap gitu loh. Oh iya, sekedar info, kalau misalnya anak 1 tahun itu udah wajib bisa makan nasi ya, udah wajib masuk nasi. Ada atau tidak ada gigi itu nggak ngaruh, kalian bisa cari juga artikelnya masalah gigi. Itu anak 1 tahun udah wajib masuk menu keluarga gitu. Jadi jangan sampai udah usia 1 tahun tapi masih makan bubur gitu. Dan emak-emak di usia 7 ke 8 atau 8 ke 9 mulai pelan-pelan naikin teksturnya. Jadi dari bubur yang udah dialusin naikin ke nasi tim gitu. Karena itu ngelatih anak sih. Dan kalau nggak salah teman Mami Windy sempat bilang kalau anak dilatih buat ngunyah itu memancing si giginya keluar juga. Jadi usahain anak-anak kalian juga harus bisa perlahan naik tekstur gitu. Dan kenapa harus bisa perlahan naik tekstur? Karena pada nantinya anak juga wajib makan menu keluarga gitu. Dan kalian juga harus memperkenalkan itu makanan homemade. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau makanan homemade, makanan instan, Mami Windy hanya menyarankan makanan instan itu di usia 6 bulan aja gitu. Jadi pas usia 7 bulan kalian coba perkenalkan homemade, karena nantinya anak ini juga bakal makan sama dengan menu keluarga. Menu keluarga itu apa? Menu yang kita makan juga, menu yang ada di rumah kita makan bareng sama anak kita gitu. Jadi kita ngelatih anak buat memperkenalkan ini loh makanan yang nanti bakal lu makan gitu, walaupun dari segi tekstur itu beda nantinya itu. Dan kalau sekarang ada lagi yang nanya, gimana caranya biar tetap masuk asupan meski tumbuh gigi. Nah, Marvel juga sempat ada masalah waktu itu, tapi dia bukan masalah lebih ke makan sih. Jadi pas tidur dia gelisah banget, karena giginya tumbuh, dan itu gigi yang bawah kalau nggak salah ya. Gigi tumbuh, dia susah tidur, tiap menit nangis, tapi untuk makan dia tetap makan gitu. Jadi kalau misalnya gimana caranya, menurut Mami Windy ada ibu-ibu yang bilang turun tekstur dulu, nanti dinaikin. Ya itu bisa jadi sih, diturunin dulu teksturnya, agak dialusin, nanti coba kasih ke si babynya. Dan lebih kreatif dalam membuat menu MPASI-nya.
apa hal yang paling disukain sama si bayinya, coba dicari tahu kayak gitu-gitu. Oh ya, masalah tumbuh gigi nih, masalah orang juga banyak loh yang nanya sama Mami Windy, kok Marvel jago ngunyah ya, anak aku sekali dimakan langsung telan gitu. Solusinya adalah di usia 6 bulan ya, usia baru memulai MPASI, Marvel snacknya itu kan buahnya jangan kalian blender atau kalian jus, karena dari WHO juga ngelarang kalau anak di bawah 1 tahun itu dilarang keras buat minum jus atau buah yang di blender sampai halus gitu. Mami Windy nggak tahu kenapa dilarangnya, tapi menurut Mami Windy memang bener, namanya WHO ya, mereka udah melalui penelitian. Mungkin kalau misalnya dialusin banget, jadi bikin anak tuh nggak ngerti cara ngunyah. Nah, Mami Windy dari usia 6 bulan, Mami Windy ngasih Marvel itu dibejek pakai garpu. Jadi misal Mami Windy paling apa sih ngasihnya, paling pisang, paling buah naga, terus paling apa lagi ya, kalau misalnya pepaya kayak gitu-gitu. Dan itu semua Mami Windy tuh bejek, nggak ada yang Mami Windy alusin gitu. Dan bejeknya tuh bejek kasar. Dari bejek kasar itu pas dimasukin, kita harus lihat respon anaknya. Dia punya insting buat mengunyah nggak nih rahangnya gitu. Jadi kalau saran Mami Windy buat anak-anak yang baru memulai MPASI, mau ngasih makanan terutama buah, kalian nggak usah di blender ataupun dihalusin, karena kalau misalnya dibejek kayak gitu, itu yang bakal melatih anak kita dari segi rahangnya ya. Dia bakal tahu nggak nih ini harus dikunyah apa gimana. Nah, itulah Marvel. Mami Windy ngebuktiin sampai sekarang sih, dia jago banget ngunyah di usia dia yang sekarang, walaupun sebelum 1 tahun juga dia udah jago ngunyah sih kalau menurut Mami Windy sih. Ya feeling Mami Windy sih, karena pertama dari segi buah yang Mami Windy kasih itu nggak langsung dihalusin, yang kedua tiap bulan Mami Windy selalu ningkatin untuk tekstur makanannya si Marvel gitu, jadi nggak flat kayak gitu-gitu aja. Dan sekarang Marvel udah masuk menu keluarga, dan sekarang Mami Windy juga kalau makan udah sepiring berdua sama Marvel, karena menunya sama, yang penting nggak pedes. Jadi karena kan kalau pedes bayi belum kuat tuh, jadi ya udah menu makanan di sini pedesnya udah ditiadakan gitu. Jadi ya udah Mami biasa makannya itu sepiring berdua sama Marvel. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak kalian yang nungguin tutorial masak Mami Windy. Sorry banget, Mami Windy memang benar udah jarang bikin tutorial masak, karena gini, Marvel udah masuk menu keluarga. Justru bahkan terkadang menu keluarga nih ya, ada aja yang nanya kayak gini, ya Marvel makan, jatah gue berkurang dong, kayak gitu-gitu ada. Cuma ya gimana, memang Marvel sudah masuk ke menu keluarga yang dimana kalau misalnya masak buat rumahan ya Marvel makan gitu. Paling misalnya kalau misalnya ayam harus dipotong-potong dulu gitu, jangan yang bentuk ayam suwir kan suka panjang tuh dagingnya. Nah itu belum bisa dia, jadi harus dalam bentuk panjang dipotong-potong dulu, karena biar bisa dia ngunyahnya. Kalau dipotong lancar sih semuanya. Terus abis itu ini ada yang nanya lagi, 1 minggu nggak mau buka mulut, tiap jam-jamnya makan, apakah ini yang namanya GTM? Sebelumnya belum pernah kayak gini, usia 9 bulan 22 hari. Oh, selama 1 minggu dia nggak mau buka mulut. Coba selama 1 minggu itu dia nggak mau buka mulut itu karena apa? Udah dikasih susu duluan kah pas dia didudukin di tempat makannya? Jadi kalau misalnya saran aku, kalau misalnya mau ngasih makan itu kayak tadi, dikosongin dulu perutnya. Bener-bener dikosongin, jangan masuk air putih, jangan masuk susu, jangan masuk ASI dan lain sebagainya gitu. Jadi membuat dia pun untuk lapar, bikin dia lapar gitu. Dan itu konsisten di jam-jamnya dia makan. Misalnya jam 7 pagi, jam 12 siang, atau jam 7 malam, itu rutin. Kenapa harus rutin? Biar anak itu bisa tahu sinyalnya dia lapar, karena kalau pada saat sinyalnya dia lapar, dia pasti bakal marah-marah sih kalau menurut Mami Windy. Dan kalau misalnya dia tetap nggak mau makan, memang semuanya butuh proses, nggak ada yang langsung. Kalau misalnya tetap kayak gitu juga, ada baiknya sih ke dokter sih, konsul masalah ini. Dan sebagai mama juga jangan gampang tertarik masalah obat penambah nafsu makan, karena
banyak banget dokter yang bilang kalau ada itu obat gua duluan yang beli. Maksudnya adalah memang obat itu sebenarnya nggak ada, obat penambah nafsu makan buat anak itu sebenarnya nggak ada ya, namanya juga orang jualan, dia hanya mempromosikan barangnya dan berharap dibeli. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran, obat penambah nafsu makan itu nggak ada gitu. Jadi coba dari mamahnya untuk lebih mengkreativitaskan menu makanannya. Jadi itu dia yang tadi Mami Windy share ke kalian, ke emak-emak. Mami Windy berharap semoga kalian juga bisa rasain apa yang Mami Windy rasain, kayak nyuapin Marvel selalu terbuka dengan lancar mulutnya. Ya, Mami Windy tahu gimana rasanya suapin anak itu susah banget dan perasaan maknya pasti sedih. Kalian tetap semangat, tetap pokoknya rule itu yang tadi Mami Windy bilang, dan kalian harus nonton video YouTube sebelumnya itu, kalian tonton dan lakuin, terapin konsisten, itu pasti bisa membantu kendala kalian ya. Dan jangan lupa tetap terus follow TikTok Mami Windy di Windy Erna, dan follow Instagram Mami Windy di Windy oke? Ya, sampai ketemu lagi di YouTube channel Mami Windy sebelumnya. Semoga kita selalu sehat selalu. Bye bye.